kalau misalnya orang kanker kadang-kadang nggak usah, kamu kan lagi capek, jangan olahraga, nanti kecapean. Nah itu gimana, Prof? Dan yang seringkali menyebabkan sesatnya perjalanan pengobatan adalah mitos atau anggapan bahwa kalau sebuah benjolan atau tumor itu dikotak-kutik, di biopsi, maka benjolan itu akan menjadi kanker atau menjadi ganas. Halo sahabat DKI, kita bertemu di podcast perdana Yayasan Kanker Indonesia. Nah di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih pentingnya kanker dan juga kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos kanker. Perkenalkan saya dengan Archita, hari ini saya akan ditemani oleh Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Profesor Aru Sudoyo. Halo Profesor Aru. Halo. Halo Prof, kita sapa sahabat DKI ya. Semua apa kabar? Apa kabar? Oke, siap. Terima kasih Prof. Hari ini sudah datang. Nah hari ini jadi kita akan membahas tentang mitos atau fakta mengenai kanker. Karena kan banyak banget ya mitos yang sampai mempengaruhi kehidupan orang-orang yang sedang menjalani kanker, bahkan keluarganya. Gitu Prof. Nah mungkin kali ini kita akan ditemani Prof. Aru untuk membahas itu ya Prof. Nah, Prof, saya mau nanya, kira-kira dari, kan Prof udah berpuluh-puluh tahun nih berhadapan dengan pasien-pasien kanker. Nah, kira-kira ada nggak mitos yang paling absurd, yang paling aneh itu ya? Salah satunya yang kepikiran dari Prof Aru selama Prof Aru praktek. Baik, terima kasih Cita. Sebelumnya kita harus samakan dulu persepsi, apakah yang namanya mitos itu? Nah, mitos itu adalah sebuah persepsi atau anggapan yang beredar luas di masyarakat dan diterima sebagai kebenaran, tapi sebenarnya penuh dengan ketidakbenaran atau dianggap atau sebenarnya ya tidak benar. Dan itu yang namanya mitos. Karena itu juga ada mitologi, cerita-cerita khayal, itu mitologi ya. Nah sekarang dalam karir saya ini kami berhadapan dengan banyak sekali mitos itu. Bukan yang paling aneh, tapi yang paling mengganggu dan yang seringkali menyebabkan sesatnya perjalanan pengobatan adalah mitos atau anggapan bahwa kalau sebuah benjolan atau tumor itu dikotak-kutik, di biopsi, maka benjolan itu akan menjadi kanker atau menjadi ganas. Nah ini dampaknya besar sekali. Karena kemudian pasien menolak untuk menjalani biopsi itu. Akibatnya kita tidak tahu kankernya itu apa. Kalau kita tidak tahu kankernya itu apa, maka kita tidak bisa memilih senjata yang cocok untuk mengobati. Akhirnya tidak diobati. Ya, jadi dalam pengalaman saya, pasien datang dengan benjolan, begitu mau dibiopsi, terus lari. Nanti dia ke orang-orang pintar gitu ya. Setelah sekian lama perjalanan, baru kembali ke saya, ke orang yang agak kurang pintar ya. Dengan stadium atau tahapan kanker udah lebih naik hanya karena tidak mau dibiopsi. Ini mitos yang amat mengganggu pasiennya tentunya dirinya juga ya. Oke, berarti ini ya Prof, maksudnya padahal itu keputusan awal yang seharusnya mengantarkan ke pengobatan tersebut, tapi karena keputusan dari awal saja karena mendapat informasi yang salah, akhirnya berakhir yang tidak diinginkan seperti itu ya Prof ya? Iya. Oke, siap Prof. Nah, ada lagi Prof, ini mungkin banyak yang menanyakan juga apakah makanan itu bisa bikin kanker Prof? Karena kan sekarang orang bilang kalau makanan ini nih harus dihindari karena menyebabkan kanker, terutama ada yang bilang MSG Prof. Nah,
Menurut Prof, bagaimana nih MSG menyebabkan kanker? Kalau MSG sih tidak. Kalau saya tahu itu mitos yang amat luas beredar juga. Tapi bukan berarti makanan tidak menyebabkan kanker, hanya makanan tertentu. Contoh, kita tahu bahwa sebagai faktor risiko kanker, makanan itu menempati porsi yang besar. 34-35% faktor risiko kanker itu dari makanan. Hampir sama dengan rokok. Nah, dalam hal ini ada memang beberapa makanan yang memicu kanker. Karena kita tahu bahwa kanker itu kan pertumbuhan atau pembelahan sel yang tidak normal akibat dirangsang atau dipicu oleh bahan dari luar yang menyebabkan kanker. Itu kita sebut karsinogen. Nah, jadi makanan apa yang merupakan karsinogen? Cukup banyak sebenarnya. Tapi yang jelas adalah pertama makanan yang diproses. Terutama daging yang diproses. Misalnya corned beef. Corned beef. Sosis. Apalagi sekarang banyak sosis siap dimakan. Iya betul. Itu lagi intinya itu ditambahkan dengan bahan kimia soalnya. Bahan kimia nitros dan bahan pengawet. Nah, sebaliknya semakin lama semakin banyak yang atau makanan yang sudah dipantek, sudah ditujukan oleh WHO bahwa causing cancer atau menyebabkan kanker. Contoh alkohol. Alkohol bukan hanya menyebabkan mabuk atau mengganggu hati ya, tapi belum lama ini sudah dinyatakan oleh WHO bahwa dia menyebabkan kanker. Makanan kaleng, nggak semua. Ya contoh, kalau kita bilang daging yang diproses di kaleng itu tidak baik, tapi kalau ikan sardin justru malah dianjurkan. Iya betul. Karena ada kaleng. Kalau mitosnya adalah pokoknya jangan hindari makanan kaleng. Itu juga saya selalu katakan kalau karena daging sardin itu tidak diolah dengan bahan kimia. Ya, dari laut dibekukan, masuk pabrik, masuk kaleng. Nah, tinggal sekarang apakah kalengnya baik atau tidak? Itu tergantung kualitas. Ya, kita sebut ada yang bahayanya BPA ya. Walaupun BPA itu belum terbukti menyebabkan kanker. Mengganggu kesehatan dari aspek lain sih ya. Tapi hal seperti ini yang membuat seringkali pasien-pasien saya yang menjalani pengobatan untuk kanker itu menjadi kurang gizi akibat kasih sayang keluarga. Kasih sayang keluarga bikin kurang gizi? Iya. Itu memberikan saran kanan, saran kiri. Jangan makan ini, jangan makan ini, sehingga dia tidak berani makan. Nah, ini yang kita sebut sebagai mitos yang menyesatkan bahkan menjerumuskan. Dasarnya kasih sayang. Betul, maksudnya baik. Jangan makan ini ya. Akibatnya dia nggak makan. Padahal sulit tidak apa-apa. Nah, ini yang disebut mitos-mitos yang destruktif, yang merusak. Gitu. Ada yang masih baru dicurigai, gula pasir itu dicurigai. Langsung. Belum divonis sebagai penyebab. Masih menunggu data. Tapi hindarilah gula pasir. Bahkan gula stevia masih lebih baik atau gula aren asal jangan terlalu banyak. Jadi ini mengenai makanan. Makanan yang baik tetapi dimakan secara berlebihan kemudian menyebabkan kegemukan, itu memicu kanker dari kegemukannya. Karena obesitas atau kegemukan itu menimbulkan gangguan pada yang disebut sensitivitas insulin, sehingga apa yang kita sebut sebagai resistant insulin atau resistensi insulin
Dan itu yang memicu kanker. Jadi tidak langsung makanannya. Tapi kalau terlalu banyak makan. Jadi sekali lagi, makanan itu baik. Tapi apapun yang baik, kalau berlebihan, seperti uang juga ya. Oh iya, jadi uang berlebihan juga itu ya. Itu bikin penyakit. Nah, itu uang berlebihan malah bikin penyakit, Prof. Itu menarik gitu. Ya, tapi itu untuk topik podcast lain. Apa topik podcast ya, nanti kita bahas itu ya kenapa bisa. Kalau terlalu banyak, Iya, ada tapi pengumpulan lemak. Pengumpulan lemaknya itu menimbulkan gangguan pada kerjanya insulin dan itu memicu kanker. resisten insulin tadi ya, Prof. Dari Ya. makanan. Oke. Oh, jangan makan seafood. Saya selalu bilang, nggak boleh makan udang. Ingat makanannya udang, asal jangan udang di balik batu aja nggak apa-apa. Makan daun-daunan boleh nggak? Asal bukan daun pintu silahkan. Tetapi saya selalu mengatakan, kalau mau mencoba mengurangi atau mengobati kanker dari makanan alam ya, yang penting tidak meninggalkan pengobatan utama. Oke. Jadi, kalau mau herbal ya, asal kita tahu dia tidak apa-apa, silahkan. Tapi tidak meninggalkan pengobatan kankernya. Iya. Yang kadang-kadang terjadi adalah obat-obatan herbal itu dipakai dengan meninggalkan obat utamanya. Oke. Itu namanya pengobatan alternatif. Gitu. Oke. Jadi memang masyarakat, dokter pun juga masih harus mendapat informasi yang benar karena dokter pun juga anggota masyarakat. Iya. Persepsi juga bisa macam-macam. Iya. Jadi mungkin ya kalau ada masyarakat yang ingin tanya ya menghubungi YKI Iya. melalui website, Iya. melalui IG bisa menyampaikan pertanyaan. Oke, nanti bisa dijawab oleh ahli-ahlinya di sini ya, Prof ya. Ya. Karena betul, karena sekarang kan zamannya gampang untuk mengakses informasi, apalagi ChatGPT, Prof, AI, Artificial Intelligence itu sekarang juga membuat orang kayak gampang mengakses informasi, tapi apakah informasi tersebut valid, apalagi kanker kan life defining moments ya orang bilang ya, Prof. Iya, jadi artinya kalau tidak semua informasi yang ada di internet itu betul. Jadi ada caranya. Pertama mencari sumbernya di mana, kemudian penulisnya siapa. Kemudian kita cari reputasi penulisnya lagi Ya. berupa tulisan atau literaturnya, institusinya mana. Betul. Tidak cukup hanya bilang menurut Harvard. Nah itu seringkali dipakai sama Harvard itu. Jadi kita harus cari siapa orangnya, kita cari latar belakang ini. Ya. Berarti ini ya Prof, kita harus mulai berpikir kritis. Jadi nggak cuma tuan mentang-mentang pakai embel apa institusi apa, lalu bisa seenaknya untuk dibagikan. Karena kan sekarang kan juga jari-jari WhatsApp kan gampang Prof buat forward informasi seperti itu. Padahal ini gitu belum tentu kebenarannya gitu ya Prof ya. Siap. Nah Prof menarik tuh tadi tentang plastik juga Prof. Tadi kan Prof bilang kan ada BPA atau apa itu juga masih diteliti untuk menyebabkan kanker. Nah karena banyak sekali tren-tren juga memanaskan makanan dengan plastik gitu. Apalagi dengan isu mikroplastik. Nah itu menurut Prof apakah ada? Tentunya memanaskan makanan. Yang dianggap tidak baik adalah dengan styrofoam. Oke, dengan styrofoam. Ya, kalau plastik yang udah keras seperti gelas ya tidak apa-apa. Dan kedua, ada yang sekarang menjadi isu di global itu dalam mikroplastik. Iya, betul mikroplastik. Ya, belum ada bukti bahwa menyebabkan kanker, tapi memang mengganggu fungsi-fungsi organ lain dan tetap kita harus mencoba menghindari. Walaupun ya ini bukan menjadi topik hari ini, tapi mikroplastik ini memang masih digali terus informasi mengenai apa dampak pada seseorang. Kalau langsung mengenai kanker belum ada ketetapan. Tapi bahwa mikroplastik yang sekarang ada di mana-mana, walaupun nggak kelihatan itu dapat bergabung kesehatan jangka panjang, itu iya. Mungkin ke ginjal sebagainya, tapi sekali lagi itu tidak masuk dalam topik kanker hari ini.
Oke, perbedaan ini aja. Lalu untuk ya mitos lain itu mungkin ini Prof, olahraga. Kalau misalnya orang kanker kadang-kadang nggak usah, kamu kan lagi capek, jangan olahraga, nanti kecapean. Nah itu gimana Prof? Kan ada kayak Justru terbalik. Jadi justru olahraga itu dapat mencegah kanker. Dia membantu mencegah kanker melalui proses-proses biokimiawi yang tidak saya sebut karena terlalu rumit ya. Tapi olahraga itu terutama kalau dilakukan secara rutin dan kombinasi antara kardio dengan beban, dia dapat mencegah beberapa jenis kanker. Mencegah. Jadi kita tahu bahwa kanker itu kalau muncul sebagai benjolan, tumor, itu sebetulnya mulai tumbuh itu sudah 10-15 tahun yang lalu. Apa artinya? Artinya adalah pada waktu kanker itu masih amat sangat kecil, seharusnya bisa kita matikan dari awal. Atau paling tidak, bukan topik hari ini, deteksi secara dini. Nah dari segi mitos kita hanya melihat bahwa justru kalau larangan olahraga itu terbalik dengan apa yang sekarang menjadi saran, walaupun tidak boleh dipaksakan. Kalau sedang dalam keadaan tidak sehat atau lemah ya jangan dipaksakan. Tapi orang sehat, olahraganya teratur, maka kemungkinan kena kankernya lebih kecil daripada mereka yang tidak berolahraga. Berarti memang sudah ada penjelasan kejadiannya gimana. Bukan cuma soal kebugaran sehat, enggak. Dalam mekanisme pembelaan sel itu efek hormonal, efek bahan-bahan yang dimunculkan pada olahraga itu berperan secara positif, yaitu mencegah dan menekan kanker. Ya, berarti ya memang sebenarnya olahraga itu mencegah dan mengurangi resiko kanker ya, terutama tadi kan Prof bilang ada kanker-kanker yang terbukti bisa dicegah dengan olahraga, seperti itu ya Prof. Oke, kira-kira kankernya apa aja Prof yang mungkin biar kita juga sahabat DKI yang terutama kanker-kanker payudara, usus besar, lalu kanker hati dan berbagai jenis-jenis kanker yang memang top di Indonesia. Ya seperti kita ketahui, untuk laki-laki kanker yang paling banyak ditemui adalah kanker paru, kedua kanker usus besar, ketiga kanker hati, dan kemudian kanker prostat. Kalau pada untuk wanita, kanker paling banyak kita temukan adalah kanker payudara, kanker serviks, kemudian kanker usus besar. Nah ini mengenai kanker usus besar ini menarik karena pada waktu saya masih dokter muda dan masih punya banyak rambut waktu itu kanker usus besar itu tidak masuk hitungan. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kanker usus besar itu di luar 10 besar. Karena perubahan gaya hidup kita, lagi nih makanan kan. Pertama kita tingkat kemakmuran kita menyebabkan kita makannya lebih banyak dan terlalu banyak. Kedua, jenis makanannya mulai ke arah barat, di mana rempah-rempahnya kurang, kita banyak makan lemak, kurang makan sayur. Coba kita datang ke fast food seperti apa deh? ya fast food pokoknya. Burger, ayam goreng. Coba minta salad, tidak ada. Tapi makanan seperti ini yang paling praktis dan disukai anak-anak dan sampai orang-orang dewasa yang kerja ya. Jadi perubahan pada gaya hidup ini menyebabkan transisi di mana penyakit-penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, hipertensi itu naik dengan amat pesat. Jadi kita melihat bahwa makanan itu perannya besar sekali. Jumlah, jenis yang dimakan. Satu mitos juga yang mengganggu. Jangan makan bakar-bakaran. Nah,
sebetulnya bukan bakar-bakarannya itu, tapi daging merah yang dibakar sampai gosong itu dapat berubah sel dagingnya menjadi bahan yang dapat memicu kanker. Bukan gosongnya, tapi dagingnya itu. Sehingga sate ayam, ikan bakar mau gosong seperti apapun juga tidak apa-apa. Bakar, Prof. Apapun yang tidak arang, nggak apa-apa. Arang itu kan sebetulnya sama dengan minum lorit, karbon. Iya, nomor. Aja kalau pada daging merah, dia akan berubah atau bakaran yang api langsung akan mengubah. Oh, jadi kalau pakai sate jelek ya? Iya, jangan kebanyakan terutama. Jangan sampai gosong. Lagi-lagi apa yang baik kalau terlalu banyak menjadi tidak baik. Ini juga amat mengganggu. Jadi pasien-pasien terutama yang sedang kemo udah nafsu makannya juga nggak bagus. Dia nggak berani makan ini, nggak berani makan itu, baik dari apa yang dia ketahui maupun apa yang dia dengar dari keluarga, dari sekitarnya yang sebetulnya niatnya baik, yaitu dengan kasih sayang itu. Jadi kasih sayangnya malah bisa menghambat penyembuhan penyakitnya. Ini amat sangat mengganggu juga ini. Jadi memang pada akhirnya kita sudah di zaman modern, ada internet. Paling baik adalah mencari aja makanan apa yang menyebabkan kanker. Catat, diikuti dan ditanyakan kepada yang berwenang untuk konfirmasi. Tapi memang tanpa proaktif mencari pengetahuan atau tanpa proaktif dokternya, dokter juga ada yang percaya pada mitos soalnya. Karena sekali lagi kita manusia biasa, walaupun sekolah dokter, tapi dia bagian dari anggota masyarakat yang percaya pada mitos dan tidak berusaha untuk mematahkan mitosnya, ya dia menjadi sama dengan yang lain. Iya, Bro. Berarti bentuk kasih sayang sebenarnya juga kita harus mencari kebenarannya tadi ya. Walaupun kita mau memberikan saran, mau kasih support ke orang yang kita sayangi, tapi kalau ternyata kita sendiri nggak penasaran apakah benar informasi yang kita berikan, membahayakan. Karena itulah rajin-rajin mengikuti podcast seperti ini. Siap, ya betul. Ya harapannya kan karena biar kita bisa memberikan informasi yang sevalid mungkin, jadi agar tidak overwhelm dengan informasi yang tidak benar seperti itu. Ya. Oke, ya Prof. Nah Prof, ada lagi juga karena kan tadi mitos kan sebenarnya suatu kepercayaan yang belum tentu kebenarannya. Nah salah satunya adalah kanker itu menurunkan ke keluarganya, jadi dikatakan sebagai kutukan. Nah seperti itu. Sebenarnya ada dua istilah. Oke. Pertama herediter atau diturunkan. Iya. Itu kira-kira 5-10% dari beberapa jenis kanker memang diturunkan. Kecil sekali. Iya. Dan tidak semua kanker. Payudara ada, usus ada. 95% itu dari lingkungan. Dari gaya hidup, kebiasaan, dan exposure atau pajanan dari bahan-bahan sekitar yang karsinogenik itu. Iya. Jadi itu yang sebenarnya diturunkan. Ada yang namanya familial, itu beda. Familial itu artinya dalam satu keluarga, walaupun kankernya itu tidak langsung diturunkan gennya, tapi dalam satu keluarga kita bisa menemukan angka kanker lebih tinggi dari keluarga lain. Nggak begitu jelas ditelusuri bagaimana, tapi diperkirakan pajanan, lingkungan, dan gaya hidupnya sama. Jadi namanya familial. Familial, iya. Jadi tidak diturunkan itu. Kalau yang diturunkan nggak banyak. Karena seperti kanker payudara, ada mutasi atau perubahan pada gen yang namanya BRCA1, 2. Itu kalau dia bermutasi, hampir pasti diturunkan ke anak.
Tapi sebagian besar sih enggak. Oke. Itu kan lingkungan sama, jadi familial, Oke. bukan herediter, bukan diturunkan secara harfiah bahwa sifat kankernya itu diturunkan langsung ke generasi berikutnya. Iya, seperti itu. Familial artinya misalnya seseorang penderita kanker usus besar, maka anaknya tidak mendapat warisan langsung. Tapi kemungkinan mendapat kanker usus besar juga lebih besar 2-2,5 kali. Karena dianggap lingkungan dari kecil dan pajanan atau exposure dari bahan-bahan karsinogennya tuh sama dengan satu keluarga. Oke, siap bro. Iya, berarti memang sebenarnya tergantung kankernya jenis apa tadi, membedakan familial dan herediter. Kami juga, karena itu juga yang kita sebut sebagai deteksi dini pada seseorang yang di mana orang tuanya tidak kanker, itu harus dilakukan pada umur yang lebih muda. Oke. Karena kemungkinan dapat kanker payudaranya lebih besar. Itu saja. Oke. Cuma soal lebih waspada aja. Oke. Kalau dari segi gaya hidup sih sebagai contoh, di Timur Tengah angka kankernya itu yang paling rendah di dunia. Betul, iya. Iya, betul. Ya ada yang pro kontra, tapi diperkirakan bahwa pertama tidak minum alkohol, kedua puasa, dan ketiga banyak rempah-rempah dalam makanannya. Rempah-rempah yang sebetulnya asalnya dari bumi kita, tapi kita sudah mulai banyak meninggalkan rempah-rempah itu untuk makanan barat yang bumbunya ya garam dan Lada. merusak. Oh iya, merica ya. Tapi bumbu-bumbu kita yang canggih itu seperti temulawak, kunyit, jinten, bawang putih dan sebagainya itulah dengan dosis yang tinggi itu termasuk salah satu faktor yang menyebabkan angka kanker lebih rendah. Oke. Nah, puasa juga kita tidak bicara hanya puasa ibadah untuk muslim, tapi sekarang sedang ada tren ya yang namanya intermittent fasting, di mana seseorang selama 16 jam hanya minum air putih, udah banyak makan, itu angka kankernya lebih rendah. Jadi belum dinyatakan sebagai kebenaran mutlak karena datanya belum banyak, tapi mulai kelihatan bahwa dengan tidak makan atau hanya minum air putih 16 jam, maka badan akan mengalami autofagi. Nah, itu dia akan mencari energi dari sel-sel yang, jadi badan panik nih, nggak dapat energi, nggak dapat makanan selama 16 jam. Akhirnya dia mengambil energi dari sel-sel lemak dan sel-sel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Antara lain sel kanker yang baru mulai tumbuh. Jadi karena itu mungkin saya boleh menyarankan bahwa kita melakukan puasa atau intermittent fasting bila bukan untuk ibadah, paling tidak untuk kesehatan. Tapi bukan 12 jam, tapi 16 jam. Oh, harus 16 jam ya? Kebenarannya, kita tunggu beberapa waktu ke depan nanti data yang keluar gimana. Tapi kelihatannya nanti akan terbukti. Kita tunggu podcast berikutnya. Oh iya, siap bro. Jadi karena memang tadi ya keilmuan pendidikan keilmuan dokter dan kesehatan itu semuanya evolving. Jadi kayak memang kita harus mengupdate terus seperti itu. Jadi memang kita harus melihat apa yang sekarang benar nanti bisa menjadi sesuatu yang ternyata tidak benar. Dengan masuknya data baru. Siap. Gitu. Iya. Makanya penting buat mengupdate diri gitu ya. Ini ya bro. Siap. Oh ya. Lalu ini Prof, tadi kan juga kita udah ngomongin tentang keluarga tadi ya. Tadi udah keturunan atau tidak tadi udah dijawab oleh Prof. Nah, bagaimana menyikapi kalau dikatakan aib, kanker itu aib, Prof? Ya itu persepsi masyarakat yang memang tentunya itu salah. Kita nggak bicara mitos, tapi itu persepsi saja. Oh itu iya. Beberapa pasien saya juga mengeluh. Mereka kemudian dijauhi oleh masyarakatnya. Nggak tahu mau ngomong apa,
tidak tahu harus menunggu bagaimana. Nah, ini beda, ini bukan mitos, tapi ini sebuah persepsi yang harus diubah secara proaktif seharusnya oleh para pendidik, oleh pemerintah, oleh badan-badan yang bertugas untuk memberi penerangan. Ini topiknya agak lain. Oke, Ya, siap. tapi hampir sama bahwa kalau misalnya kita itu melihat ada mitos, maka lagi-lagi bagaimana cara mengubah dengan edukasi. Ya, di sini tugas masyarakat, Ya, oke. terutama ya antara lain kami dari Yayasan Donor Indonesia, memang salah satu dari tugas kami adalah untuk edukasi masyarakat agar lebih mengerti mengenai kanker, supaya lebih bisa menekan angka dengan lebih baik melalui deteksi dini, tapi juga membuat kehidupan yang lebih baik dengan informasi yang baik sehingga tidak menyesatkan dan juga tidak sesat dan juga tidak mendapat hukuman dari masyarakat Iya. yang tidak adil hanya karena seseorang mengidap penyakit kanker itu. Iya. Siap. Jadi gitu kira-kira. Iya. Terima kasih Prof. Jadi ini memang tugas kita bersama ya buat ini kita ya. Oke. Baik Prof, terima kasih banyak udah menjelaskan kira-kira mitos apa yang perlu kita gali nih. Semoga para sahabat-sahabat DKI di sini mendapat pencerahan dan tadi informasi ini adalah menjadi kekuatan kita ya untuk kita juga bagaimana kita bisa mensupport pasien-pasien kanker yang berdampak dari mitos-mitos ini. Terima kasih Prof. Faru atas insight-nya hari ini. Lalu berarti kita semoga dari episode ini kita makin banyak untuk mengetahui tentang kanker dan gak takut lagi bicara soal kanker. Untuk kamu yang mendengarkan, jangan lupa share episode ini ke teman-teman terdekatmu, karena melawan mitos berarti kita langkah pertama melawan kanker. Untuk tahu kanker lebih lanjut, bisa menghubungi Yayasan Kanker Indonesia di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan tetap kritis.